Beralih ke informasi lainnya, gangguan kejiwaan berat atau schizophrenia masih dapat ditangani dengan baik sampai penderitanya bebas dari gejala dan bisa kembali ke tengah masyarakat dengan lebih berdaya. Seperti apa gejala schizophrenia dan bagaimana langkah penanganan serta pencegahannya? Koresponden Kesehatan CNN Indonesia Arman Helmi akan menjelaskan selengkapnya untuk Anda. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI 2018 mencatat 7/1000 penduduk di Indonesia mengalami skizofrenia. 30% dari angka ini tidak mendapatkan pengobatan teratur. Meski pemerintah telah meluncurkan program Indonesia Bebas Pasung sejak 2010, nyatanya 25% dari penderita skizofrenia di Indonesia pernah mengalami riwayat dipasung atau dikurung dalam ruangan tertutup. Human Rights Watch dari Amerika Serikat juga melaporkan jumlah orang dengan disabilitas psikososial atau orang dengan gangguan kesehatan mental yang telah dipasung di Indonesia telah menurun dari hampir 18.800 kasus sejak terakhir kali dilaporkan pada 2013 menjadi 12.800 kasus pada Juli 2018. Psikiater dari Fakultas Kedokteran Udayana Bali, I Gusti Rai Putra Wiguna mengatakan, permasalahan penanganan masalah orang dengan gangguan jiwa berat atau skizofrenia di Indonesia tak hanya soal berapa banyak yang dipasung, tetapi masih ditemukan orang dengan gangguan jiwa yang hidup menggelandang, terlunta-lunta di jalanan tanpa mendapatkan pengobatan. Hal ini perlu intervensi khusus atau kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Apalagi tidak ada panti sosial bina laras di setiap provinsi, itu juga permasalahan, ya kan? Tapi kalau kita ketemu yang menggelandang tanpa identitas, mengalami gangguan jiwa, di mana dia? Apakah di rumah sakit jiwa sebagai penghuni abadi? Kan tidak demikian, ya kan? Jadi itu baru puncaknya saja bahwa 12.000 orang dipasung, pernah dipasung, belum yang menggelandang. Masalah sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kesehatan menjadi hal penting untuk menangani masalah orang dengan gangguan jiwa atau penderita skizofrenia di Indonesia. Belum lagi ditambah dengan tidak semua provinsi memiliki rumah sakit jiwa yang benar-benar layak, belum semua rumah sakit umum daerah juga punya bangsal rawat inap untuk skizofrenia akut, dan bahkan belum semua puskesmas di Indonesia yang menyediakan obat untuk orang dengan gangguan jiwa. Jadi memang harus jejaringnya harus bagus dari rumah sakit jiwa, rumah sakit umum daerah, puskesmas, termasuk vaskes primer BPJS itu bukan hanya puskesmas loh, klinik, ya kan, atau praktek swasta dokter umum juga harus bisa merawat gitu loh, ya kan. Jadi tidak bisa diserahkan oke, kalau skizofrenia udah puskesmas saja, tidak. Jadi itu harus bisa dilakukan seperti misalnya orang bisa menangani diabetes, bisa menangani epilepsi, kolesterol. Nah, itu kan bisa di vaskes primer. Skizofrenia merupakan gangguan di otak yang gejalanya berupa gangguan jiwa berat di mana penderitanya sudah tidak mampu memahami kenyataan. Gejala yang muncul seperti halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir dan perubahan sikap. Umumnya pengidap skizofrenia mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Dia sudah tidak lagi bisa berelasi dengan orang-orang sekitar, ya, karena dia mempunyai kehidupan realita yang berbeda gitu kan, ya. Jadi itu yang menghambat. Jadi orang bilang dia aneh atau kok gitu bicara sendiri misalnya, itu sudah gejala yang paling khas ya untuk skizofrenia. Ahli kesehatan jiwa membagi gejala skizofrenia menjadi dua, yaitu gejala negatif dan gejala positif. Gejala skizofrenia negatif muncul ketika sifat dan kemampuan yang dimiliki orang normal seperti konsentrasi dan pola tidur tetap normal, tetapi motivasi hidup menghilang. Biasanya gejala ditambah dengan ketidakmauan seseorang bersosialisasi dan merasa tidak nyaman saat bersama dengan orang lain. Sementara untuk gejala positif dari skizofrenia biasanya berupa delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan adanya perubahan perilaku. Hal yang perlu diwaspadai adalah gejala skizofrenia biasanya berkembang perlahan, bisa berbulan-bulan dan bertahun-tahun, di mana pengidapnya bisa memiliki banyak gejala atau sedikit. Kita bisa assess ya, menilai pasien itu, namanya PANS ya, kita positive and negative symptom of schizophrenia. Jadi dia bisa mengukur gejala positif, gejala negatif, dan gejala umum. Nah, kalau seorang pasien lebih tinggi gejala positifnya, ini dia lebih tinggi negatifnya gitu.
kita bisa menempatkan juga penanganannya kan. Masalah kejiwaan sekalipun skizofrenia berat masih dapat ditangani. Sebagai tindakan pencegahan, kita harus bisa mengenali kerentanan yang terjadi apakah dari dalam diri sendiri atau ada anggota keluarga yang mengalami gejala gangguan jiwa atau tidak, sehingga kita bisa melatih ketahanan tubuh terhadap stres. Masyarakat juga diminta harus menciptakan lingkungan yang ramah kesehatan jiwa, seperti tidak melakukan bullying atau perundungan dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena hal ini bisa menimbulkan trauma bahkan depresi pada anak dan remaja. Yang terpenting adalah hindari membuat stigma negatif pada orang dengan gangguan jiwa. Bantulah mereka untuk mendapatkan kesempatan agar orang dengan gangguan jiwa bisa kembali ke masyarakat dan lebih berdaya. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.